Halo teman-teman Vlog, kali ini adalah episode yang cukup spesial karena saya sedang berada di Medan, Sumatera Utara. Nah, mau ngapain saya di sini? Jadi sebenarnya kali ini saya kesini untuk melihat sebuah mobil buatan anak negeri sendiri. Mobil apa itu? Langsung aja kita samperin karena mobilnya udah langsung ada di belakang saya. Ikutin langsung ya. Jadi mobil Blitz ini sebenarnya adalah ide gila kolaborasi antara Universitas Budi Luhur dengan ITS. Jadi sebenarnya mobil ini dibuat itu peruntukannya untuk nantinya bisa digunakan di kejuaraan Rally Dakar. Yang spesial dari mobil ini pertama adalah dia itu menggunakan tenaga listrik. Jadi 100% elektrik untuk penggeraknya, dan bukan cuma 100% elektrik aja, tapi juga partsnya semuanya hampir mayoritasnya itu dikerjakan langsung oleh Universitas ITS yang juga dibantu oleh Budi Luhur, dan akhirnya ini dia yang ada di belakang kita kurang lebih hasil jadinya. Jadi Blitz ini sudah 2 bulan mencoba untuk muterin Indonesia yang dimulai dari kota Surabaya. Dari mulai Surabaya sudah selesai di Pulau Jawa, dan kali ini sudah berpindah ke Pulau Sumatera, dan kali ini sudah sampai di Medan. Gimana cara pengisian listriknya di mobil ini? Jadi, Blitz ini disupport langsung oleh PLN, sehingga setiap perjalanan mengelilingi tiap kota, dia harus melakukan charge di PLN-PLN yang ada di setiap daerah yang disambangi. Pengecasannya itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam sebelum sampai akhirnya baterai lithium ion yang ada di mobil ini penuh kembali dan bisa berjalan lagi. Blitz ini kurang lebih bisa berjalan sekitar 300 km sebelum akhirnya dia harus mengecharge lagi. Memang dari perjalanan sekarang udah ada, itu sudah menempuh sekitar 4.500 km, tepatnya dari Surabaya sampai ke Medan. Tapi ini akan terus berlanjut lagi, akan berlanjut ke Pulau Kalimantan, ke Sulawesi, lalu ke Papua, dan mulai mengiter balik lagi ke arah Surabaya melewati daerah-daerah Nusa Tenggara, Bali, dan akhirnya finish lagi di Surabaya yang mungkin targetnya kira-kira sekitar 15.000 km untuk mengelilingi satu Indonesia. Nah, jadi salah satu program di Tour Indonesia yang dilakukan oleh Blitz dan seluruh krunya ini adalah salah satunya menyambangi SMK, SMA, atau universitas yang ada di ibu kota provinsi di setiap daerahnya dilewati. Jadi nggak hanya sekedar mengetes untuk endurance dari mobil Blitz ini, tapi juga program daripada Budi Luhur beserta ITS itu adalah untuk memberikan edukasi juga ke para siswa atau mahasiswa di setiap daerah di Indonesia mengenai keberadaan dari mobil listrik ini. Dengan mobil ini bisa tur seluruh Indonesia, kita juga bisa memberikan sebuah inspirasi juga mengenai hasil karya anak muda Indonesia yang mungkin nanti akhirnya bisa berkompetisi dan bisa secara kompetitif berada di Rally Dakar dengan para kompetitor dari negara-negara lain. Jadi seperti udah tadi saya bilang sebelumnya, mobil itu menggunakan tenaga listrik, dan ini adalah 100% buatan dari anak bangsa. Dari motor listrik ini, itu dia menggunakan sebuah adapter yang disambung dengan transmisi. Memang untuk transmisinya itu bukan buatan sendiri, ini adalah transmisi dari Toyota. Ini adalah Toyota 2AZ, atau mungkin kita kenalnya transmisi Matic untuk Toyota Alphard. Dan dari transmisi ini itu disalurkan langsung ke roda menggunakan 2 buah as roda CV axle. Jadi sistemnya ini menggunakan sistem independent double wishbone. Jadi motor listrik ini dengan tenaga sebesar 100 kW ini itu ditenagain oleh baterai lithium ion. Ini memang di bagian belakang belum semuanya terpasang. Ini masih ada radiator lagi yang fungsinya untuk ngedinginin motor listrik tersebut. Jadi di belakang ada radiator untuk motor listrik, ada oil cooler buat dinginin transmisi. Lalu juga untuk di bagian sampingnya sini itu ada pendingin juga untuk controller. Kita bisa melihat untuk coil overnya atau shock breakernya itu menggunakan Fox Racing Shock. Ini dual rev, kira-kira travelnya 14 inci, dan menurut saya sih dengan spek kayak gini rasanya buat dipakai jumping juga enak ya. Udah kebayang dari konstruksinya, dari sejauh apa yang saya lihat ini sangat menarik sekali. Dan di Indonesia termasuk jarang orang yang membuat suspensi independen bagian depan maupun belakang, terutama bagian belakang ya. Tapi di mobil Blitz ini sudah menggunakan full independent
baik di depan maupun di belakang. Tadi kita udah lihat di bagian belakang buat motor listriknya, tapi bagaimana dengan baterainya? Nah, baterainya itu posisinya ada di bagian bawah mobil. Jadi di sampingnya itu kita bisa mengambil baterai dengan membuka beberapa kuncian yang ada di sini. Setelah ini dibuka kunciannya, maka ini akan bisa dibuka ke bawah dan kita bisa menarik seluruh jajaran baterai lithium ion yang ada. Pas begitu dulu ke dalam, pastinya kalau kita ngomongin posisi nyetir itu kembali lagi menyesuaikan dengan ukuran tubuh. Kebetulan karena panjang saya hampir 180 cm, tingginya memang agak mentok ya sedikit ya, terutama di kaki. Yang pasti di dalam ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang berbeda dari mobil konvensional. Ini juga pakai quick release seperti kebanyakan mobil balap pada umumnya. Di bagian sini, ini kita bisa melihat ada buat lampu jauh, buat lampu dekat, terus saklar juga untuk fan, untuk pompa, dan lain-lain. Nah, di depan saya ini persis di sebelah kiri, ini mungkin kalau orang awal ngeliat ini adalah shifter buat matic-nya, tapi bukan, ini adalah handbrake. Jadi ini handbrake-nya sudah hidrolik dan sebenarnya saya cukup surprise juga mobil ini masih di tahap awal tapi udah dipasangin handbrake. Dan karena ini handbrake, dimana untuk shifter transmisinya itu posisinya ada di belakang. Jadi karena ini modelnya dibalik, transmisinya ada di belakang, jadi dia untuk P, R, N, D-nya juga terbalik. Jadi begitu kita akan masuk ke D yang ada, kita justru narik ke depan, P-nya kita kembali lagi ke bagian belakang. Terus yang menarik juga, ini untuk transmisinya, itu ECU-nya tidak menggunakan bawaannya. Jadi ECU-nya itu dibuat sendiri oleh tim Blades, dan salah satu fungsi atau kelebihannya adalah dia bisa menyesuaikan gear yang ingin ditaruh. Jadi di bagian sini itu ada switch, itu kita jadi bisa menyesuaikan kita ingin gigi 1, gigi 2, gigi 3, atau gigi 4. Jadi semua gearnya bisa diatur lewat switch yang ada di konsol tengah ini. Nah, lalu selain itu di sini juga ada monitor. Monitornya itu sebenarnya fungsinya sih bukan buat nonton film ya, tapi ini adalah untuk bantu penglihatan ke bagian belakang. Karena memang kalau saya lihat dari spion ini masih kurang untuk penglihatan ke belakangnya, jadi dibantu ada kamera yang ada di bagian kanan, kiri, dan belakang. Di bagian bawah ini ada yang namanya controller, persisnya itu di belakang atau di bawah dashboard. Controller itu mungkin bahasa mudahnya adalah ECU ya kalau di mesin ya. Controller ini jadi mengatur segala macam hal yang berhubungan dengan motor listrik ini. Jadi untuk mengatur speed dan lain-lain semua di controller ini. Pasti sejauh ini juga teman-teman udah penasaran, ini nge-charge-nya gimana ya? Jadi di bagian bawah sini adalah unit untuk chargingnya. Sementara untuk ngecolok ke sumber listriknya itu modelannya dia juga sama seperti mobil elektrik lainnya, udah tinggal dicolok dan kita menunggu sekitar 6-8 jam sampai listrik atau baterai terisi penuh. Untuk bagian depan ini, salah satu yang mungkin juga sebagian penonton kaget, ini bukan kendaraan 4-wheel drive. Mungkin untuk saat ini masih 2-wheel drive dulu, tapi saya nggak tahu apakah nanti ke depannya akan di-upgrade jadi 4-wheel drive atau tetap mempertahankan 2-wheel drive. Karena mobil ini menggunakan 2-wheel drive, jadi kita tidak melihat ada as roda di bagian depan. Lalu juga hal lain lagi yang cukup unik, karena ini tidak menggunakan mesin sama sekali, kita hanya melihat sebuah booster rem. Ini menggunakan Toyota VX juga, sama seperti untuk kaki-kakinya. Dan kalau ditanya, ini mobil nggak ada mesin, untuk ngeremnya gimana nih? Ini kan menggunakan booster. Jadi untuk remnya itu, dia menggunakan vakum tambahan yang ada di sebelah depan sini. Jadi sehingga vakum ini bisa menghasilkan rem yang optimal atau berfungsi benar kepada booster rem. Di depan vakum masih ada aki, ukurannya memang kecil, atau memang masih butuh menggunakan aki. Aki ini sifatnya hanya auxiliary saja, hanya untuk start, menyalakan sistem daripada elektrikalnya. Setelah mesin udah nyala, aki ini sudah tidak dibutuhkan lagi sama sekali. Nah, sekarang begitu sama mesinnya udah dipasang, bentuknya secara keseluruhannya udah lebih kebayang kan. Walaupun sebenarnya ini belum semua bodinya kepasang karena masih ada lagi untuk bagian depannya sekaligus untuk cover ya, protection ke bagian bawahnya.
Kalau penilaian dari saya pribadi, dan sejauh ini memang apa yang menempel di sini pertama itu untuk prioritas fungsinya dulu, terutama untuk elektrik motornya dulu ya, bisa berfungsi secara normal dan bisa melewati tes puluhan atau belasan ribu kilometer, dan setelah itu baru mungkin berikutnya adalah tahap untuk meningkatkan performance-nya. Oke, kita akan dibantu Reva, mahasiswa dari ITS. Dia yang akan nyalain pakai kunci juga nyalainnya. Oh, masih digas juga ya? Iya. Masih digas juga kayak mesin biasa. Nggak ada suara. Oh, ini udah nyala? Udah nyala. Oh, udah nyala. Ternyata bener-bener nggak ada suara. Kalau misalnya ini jalan, Ya. ini nggak ada suara kayak RPM naik itu nggak ada? Nggak ada ya, cuma nggak ada? tadi. Oh. Mendengung aja. Jadi kalau ini kan udah nyala, Ya. tapi kalau kita gas ini sekarang nggak ada bunyi, nggak ada. Nggak ada. Oh, ya itu dia. Oke teman-teman, sekian dulu buat sekarang review secara singkat untuk mobil Blitz ini. Begitu mobil ini sudah selesai lagi untuk dibenahin, dia akan segera jalan lagi untuk melanjutin PLN Blitz Explore Indonesianya untuk ngelilingin Indonesia sepanjang 15.000 km. Doainnya semoga sukses, berjalan lancar, karena ini juga kebanggaan juga buat seluruh masyarakat Indonesia, di mana insya Allah nantinya mobil ini akan mengikuti kejuaraan Rally Dakar begitu sudah ready. Dan pastinya begitu mobil ini sudah ready untuk ikut Dakar, saya pribadi tentunya akan sangat bangga sekali, karena salah satu impian saya bukan hanya sekedar ada pembalap Indonesia yang bisa ikut Dakar, tapi kita bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah mobil yang bisa langsung ikutan di Dakar. Terima kasih yang udah menonton video Dakar Vlog kali ini. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.